Assalamualaikum Mbak Dek, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Umar, alhamdulillah baik. Pak Umar sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sedikit baik Bu. Oh iya Bu, apakah Ibu ada waktu sebentar? Ada Pak? Ada apa ya Pak? Iya nih Bu, saya ada sedikit permasalahan yang saya ingin diskusikan dengan Ibu. Kira-kira apa gitu ya? Apa bersedia dengan saya untuk bersama-sama berbagi? Oh, tentu saja Pak Umar, selagi saya bisa membantu. Kira-kira setelah berbincang-bincang dengan saya, apa yang Pak Umar harapkan? Alhamdulillah, saya ingin dapat solusi dari masalah yang saya hadapi saat ini. Tentu saja boleh Pak, malah saya senang bisa membantu. Memangnya kalau boleh saya tahu permasalahan seperti apa yang sedang Pak Umar hadapi saat ini? Begini Bu, di kelas saya kan ada beberapa murid ya yang mengalami kesulitan memahami pelajaran yang saya sampaikan. Kalau boleh tahu, kira-kira penyebabnya apa anak-anak sampai kesulitan memahami pelajaran yang Bapak sampaikan itu? Ya Bu, sepertinya ada beberapa faktor ya yang menyebabkan anak mengalami kesulitan. Oh, begitu ya Pak. Ada beberapa faktor. Kira-kira faktor apa yang paling memungkinkan yang menyebabkan hal itu terjadi Pak Umar? Saya tuh sudah menanyakan ya, dan ada yang menjawab belum, ada yang jawab belum sarapan, paginya itu dari rumahnya, kemudian juga ada yang masih belum memahami materi yang apa saya sampaikan. Oh, begitu ya Pak. Karena ada yang belum sarapan paginya pas belum berangkat sekolah. Dan ada yang memang anaknya daya serapnya memang sepertinya agak lambat ya Pak ya. Betul, mungkin kalau saya ambil perumpamaan, paling nyampainya di level 5 kali ya. Mungkin berada di level Oh, 5. oh gitu ya. Oh iya Pak Umar, kira-kira nih kalau saya buat level 1 sampai 10, misalkan nih level 1 tuh artinya tidak ideal dan 10 artinya sangat ideal. Menurut Pak Umar, anak-anak murid Pak Umar itu ada di level berapa sih untuk pemahaman materi pelajaran Bapak di kelas itu? Ya, eh, sepertinya sih tadi kan sudah sampaikan ya, kira-kira kalau diumpamakan ke ketercapaian level itu mungkin sampai level 5 aja ya. Jadi Oh, mungkin sangat rendah Mas ya. target Pak Umar ini ada di level berapa untuk pemahaman murid-murid Pak Umar? Kalau target saya sih nggak muluk-muluk ya, ya eh, maksimal gitu di level 7 lah. Oh, di level 7. Jadi sebenarnya besar harapan Pak Umar terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang Pak Umar sampaikan tuh seperti apa Pak harapannya? Harapan saya paling tidak anak-anak itu di kelas mereka itu paham dengan menjawab dan fokus dan juga tidak hanya diam, hanya dengan menggeleng kepala saja jadi seolah-olah kayak nggak ngerti. Baik Pak, dan sepaling tidak mereka memberi respon yang positif ya Pak ya. Oke Pak, setelah Bapak tahu permasalahan yang Pak Umar alami, bagaimana kira-kira langkah yang akan Pak Umar lakukan untuk mengatasinya? Eh, Mungkin gini ya. Jadi hal yang pertama saya ingin lakukan untuk murid saya, yang pertama jadi kayak disuruh membiasakan sarapan pagi, kemudian juga mengingatkan kepada orang tuanya supaya di rumah itu ya juga sama ya, menyiapkan sarapan pagi. Sehingga pas di sekolah itu
ya sedikit fokus lah walaupun belum maksimal. Dan bagi anak yang memiliki pemahaman lambat, saya ingin memberikan bimbingan ya mungkin di luar jam setelah jam PBM selesai. Baik, sudah bagus sekali tuh. Jadi itu rencana Pak Umar ya yang menurut saya sudah sangat bagus dan luar biasa, di mana Pak Umar akan mengingatkan murid-murid untuk sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah, dan Pak Umar juga akan memberikan bimbingan kepada murid yang pemahamannya lambat, seperti tadi yang Pak Umar sampaikan di luar PBM gitu ya Pak Umar ya. Nah, menurut kalau boleh saya tahu bimbingan seperti apa yang akan Pak Umar berikan kepada anak-anak yang tadi lambat pemahamannya itu? Tentunya setelah mereka mempelajari, kemudian saya beri latihan ya supaya mereka itu lebih baik lagi atau lebih menguasai dari apa yang saya sampaikan materi pada saat kegiatan belajar. Oh, baik Pak. Mas akan melakukan bimbingannya di luar jam pelajaran agar tidak mengganggu teman-teman yang lain. Bagus itu Pak Umar. Kemudian apa komitmen Pak Umar terhadap rencana penyelesaian masalah ini yang akan Pak Umar terapkan nanti? Tentunya saya akan melakukan secara ya lebih intensif atau kontinu gitu ya. Mudah-mudahan sih dengan secara intensif atau kontinu mereka itu menjadi berubah menjadi murid yang lebih baik, lebih fokus dan juga memahami terhadap apa yang disampaikan dalam kegiatan belajar. Oke, baik. Tadi Pak Umar akan melaksanakannya secara kontinu, kemudian intens. Nah, kira-kira siapa saja yang dapat membantu Pak Umar dalam menjaga komitmen ini, Pak? Mungkin orang yang pertama yang saya akan ajak ngobrol ya tentunya kepala sekolah sebagai manajernya, karena walau bagaimana dia yang mempunyai kewenangan dan kebijakan ya dalam kegiatan pembelajaran. Dan juga saya akan mengajak rekan sejawat untuk bersama-sama yuk gitu bagaimana cara terbaiknya untuk murid kita. Oh, jadi Pak Umar akan berkolaborasi dengan rekan guru dan juga ibu atau bapak kepala sekolah yang mempunyai kewenangan itu saling berkolaborasi ya Pak ya. Kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan di masa depan? Oke. Jadi tentunya saya akan menjalani komunikasi dengan baik para wali murid, juga komitmen dengan teman-teman agar bisa memberikan kepada murid yang membutuhkan. Oh, gitu ya. Baik, Pak Umar, bagus sekali rencana Pak Umar. Jadi untuk kedepannya Pak Umar akan lebih dapat fokus dan muridnya itu dalam murid-murid dapat lebih fokus dalam memahami pembelajaran yang Pak Umar sampaikan. Dengan tadi Pak Umar sudah memberikan banyak rencana-rencana itu. Nah, Bapak akan terus menjalin komunikasi dengan rekan sejawat dan juga dengan kepala sekolah dan mungkin juga dengan para wali murid ya tadi ya Pak Umar ya. Betul. Dalam pembinanya kepada murid yang lebih membutuhkan. Begitu ya Pak ya? Betul. Iya. Baik Pak Umar, dari perbincangan kita ini kira-kira bagaimana perasaan Pak Umar? Alhamdulillah walaupun ya baru gitu ya, baru menerima masukan-masukan yang luar biasa, saya menjadi sedikit lega. Jadi akhirnya saya bisa memberikan mudah-mudahan yang terbaik untuk murid saya. Alhamdulillah,
untuk perbincangan hari ini sungguh luar biasa ya. Saya harap Pak Umar dapat melaksanakan rencana Pak Umar dengan penuh semangat ya Pak Umar ya. Iya, betul. Alhamdulillah, mudah-mudahan Eh, semangat. Baik Pak Umar, kira-kira ada hal lain yang masih perlu dibicarakan? Sepertinya sudah nggak ada lagi dari hasil ini. Terima kasih kepada Bu Ade yang sudah memberikan masukan, mensupport kepada saya. Ke depannya mudah-mudahan menjadi yang lebih baik lagi. Sudah cukup Sama-sama begitu. Pak Umar. Sama-sama Pak Umar. Baik Pak Umar, jika sudah tidak ada yang perlu kita bicarakan, saya mohon undur diri ya Pak ya, karena saya ada beberapa keperluan lagi. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Ya, sama-sama Bu Ade. Terima kasih atas waktunya kepada saya. Mohon maaf kalau sudah mengganggu. Ya Pak Umar. Assalamualaikum Pak Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Umar. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ade. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Umar. Maaf ini Pak Umar, saya mengganggu Pak Umar nih. Kira-kira Pak Umar ada waktu nggak untuk saya ajak berbincang-bincang dengan saya Pak? Ya, tidak apa-apa Ibu. Saya punya waktu. Ya, kira-kira ada apa ya, Bu? Begini Pak Umar, saya pengen sharing tentang permasalahan yang saya hadapi saat ini Pak. Oh, begitu. Bisa, bisa, bisa. Harapan saya sih ya Pak ya, saya bisa mendapatkan ide dan solusi yang tepat dari permasalahan yang saya hadapi saat ini Pak. Ya. Oh, begitu. Jadi Ibu ingin mencari solusi dari masalah yang Ibu hadapi. Kira-kira masalahnya seperti apa ya, Bu? Ya Pak Umar, begini, di kelas saya itu ada murid yang jahil sekali. Jadi dia itu suka mengganggu temannya, kadang suka bikin keributan, dan akhirnya menimbulkan perkelahian saat pelajaran saya, Pak. Jadi sayanya bingung nih harus seperti apa. Oh, seperti itu. Apa Ibu Ade sudah mencari tahu penyebabnya? Kenapa murid bisa jahil dan berkelahi? Iya sih Pak, sepertinya saya tuh kalau saya perhatikan tuh sepertinya mereka mencari perhatian dari saya Pak, mencari perhatian lebih, dan mungkin juga karena kesadaran dari dalam diri mereka tentang kurangnya nilai-nilai apa ya, kurang memahami gitu Pak tentang nilai-nilai kebajikan gitu, sehingga mereka banyak apa ya, iseng gitu sama temennya jahil, maka gangguin temennya yang lagi belajar. Ya. Oh iya, Bu. Eh, jadi apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Karena mencari perhatian. Dan apakah Ibu sudah tahu faktor apa yang menyebabkan itu? Iya tadi itu Pak, sepertinya mereka itu mencari perhatian yang lebih, dan mungkin karena kurangnya kesadaran tentang pemahaman diri mereka tuh tentang nilai-nilai kebajikan, tentang untuk lebih menghormati dan menghargai orang lain, gitu, Pak. Iya, kurang menghargai nilai-nilai kebajikan dan juga menghormati orang lain. Oh iya, baik. Ibu Ade, seberapa besar harapan Ibu terhadap murid-murid Bu Ade nantinya? Harapan saya sih semua murid saya itu memiliki sikap untuk saling menghormati
dan menghargai orang lain sehingga terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, kemudian kondusif dan juga terciptanya lingkungan belajar yang positif itu Pak. Oke. Oh begitu, baik Bu. Nah, tadi kan Ibu sudah tahu ya faktor-faktor penyebab masalah ini dan kira-kira apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah ini. Iya Pak, mungkin saya akan melakukan pendekatan ya Pak ya, pendekatan yang saya lakukannya secara personal kepada mereka dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan dan saya akan menjalin komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan orang tua wali murid agar kami bisa sama-sama membimbing anak-anak tersebut agar pribadi yang lebih baik lagi. Iya. Oh, berarti komunikasi positif ya. Luar biasa sekali, Bu. Langkah yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Dan menurut Ibu, langkah harapan yang dapat Ibu ambil. Harapan saya anak-anak memiliki kesadaran intrinsik sehingga mereka tidak lagi bersikap jahil, tidak lagi mengganggu teman, berhenti membuat kegaduhan dan bisa lebih menghargai dan menghormati teman-temannya dan orang lain. Ya, luar biasa ya. Eh, Kira-kira kapan Ibu melakukan pendekatan personal kepada murid Ibu itu? Setiap ada kesempatan ya Pak ya, di sela-sela pembelajaran, di waktu istirahat, di waktu senggang. Oh iya, hal yang luar biasa. Jadi Ibu akan melihat situasi itu dan untuk melakukannya. Baik, ya itu Pak, saya akan melakukannya gitu di waktu-waktu yang senggang. Baik Ibu, apakah komitmen Baik Ibu, apakah komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian dari masalah yang Ibu terapkan ini? Tentunya saya akan melakukannya secara terus-menerus Pak, kontinu dan konsisten sampai terlihat terjadinya perubahan pada diri murid-murid saya ke arah yang lebih baik. Ya. Untuk melakukan komitmen itu, kira-kira siapa yang akan diajak oleh Ibu? Dalam hal ini tentunya saya akan mengajak dan melibatkan kepala sekolah selaku pemangku kepentingan juga, para orang tua wali murid, dan juga tentunya rekan sejawat yang ada di sekolah agar kami bisa bersama-sama membimbing anak-anak tersebut agar mereka memiliki sikap yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Iya, kolaborasi Bu. Bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan diambil ke depannya? Mungkin saya akan menanamkan nilai-nilai kebajikan terhadap murid-murid saya dan menjalin kolaborasi yang baik dengan para wali murid, rekan guru, dan semua yang dapat mendukung untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, aman, nyaman, dan kondusif. Oke, jadi Ya, Pak. baik Bu Ade, dari perbincangan kita kira-kira bagaimana perasaan? Perasaan Ibu? Alhamdulillah sih Pak, perasaan saya sedikit lega. Insya Allah saya bisa menghadapi murid-murid saya yang jahil untuk kedepannya, supaya jadi lebih baik agar tidak berantem lagi. Oke. Alhamdulillah Bu ya, tetap semangat ya Bu Ade dalam mendidik murid-muridnya. Iya Pak, insya Allah. Baik Ibu, kira-kira ada hal lain yang perlu Ibu sampaikan ke saya? Saya rasa sudah cukup Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya atas waktu yang Bapak berikan.
Ya, sama-sama Bode. Lain waktu kita juga bisa sharing kembali. Terima kasih Pak Umar, saya mohon undur diri ya Pak ya, karena saya mau melanjutkan sesi saya ya untuk belajar sama teman murid. Assalamualaikum Pak Umar. Baik Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Umar, saya matikan dulu ya rekaman.